Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa rasulil azim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah duha siang Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah, pada pagi ini kita telah memasuki hari yang kelima, ya Pak. Kelima keempat? Kelima. Kalau Muhammadiyah sudah kelima, kalau pemerintah masih 4. Karena kita mulainya Selasa, kalau pemerintah Rabu. Pertanyaannya, Al-Mujahidin ikut mana? Ayo, ikut An-Nadir atau ikut Muhammadiyah? Insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarawih kita juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita dikuatkan jasmani rohani kita dapat menyelesaikan bulan suci Ramadan. Jamaah duha yang dirahmati Allah, judul pada kesempatan kuliah duha di pagi ini adalah Fadhailur Ramadan. Jadi di kitabnya itu bahasa Arabnya Fadhailur Ramadan. Kalau diterjemahkan menjadi keutamaan bulan Ramadan. Apa saja sih? Nah, ini yang pertama nih. Ini sesuai dengan hadis Nabi ketika beliau khutbah Jumat di bulan Sya'ban, Jumat terakhir bulan Sya'ban. Beliau bersabda, "Ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azim, syahrun mubarak, syahrun ghafur, syahrun unzila fihil Qur'an, syahrun fihi tuftahu abwabul jinan wa tudlaku abwabul niran wa sulsilul asyayatin." Jadi kata Nabi, hai manusia, sungguh telah menaungi dirimu akan bulan Ramadan, bulan yang azim. Azim itu artinya yang agung, yang besar. Syahrul mubarak, bulan yang penuh diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Dan bulan Ramadan bulan yang dibelenggu setan-setan. Nah, yang pertama, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Peristiwanya disebut nuzulul Qur'an. Pertanyaan, ini buat jamaah Bapak Ibu, duluan mana perintah puasa sama turunnya Al-Qur'an? Ayo, ngaji nih, Bu. Duluan mana perintah puasa sama turunnya Al-Qur'an? Duluan mana? Duluan Al-Qur'an. Duluan mana perintah sholat dengan puasa? Yuk. Nah, perintah sholat di mana, Bu? Masa di Kukusan? Bukan. Di Mekah. Pak, perintah puasa di mana, Pak? Nggak bisa jawab. Ibu biasanya nggak bisa. Apa, Bu? Ayo. Perintah sholat di Mekah. Perintah puasa di Madinah, bukan di Mekah. Kapan perintah puasa dilaksanakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW? Beliau ketika hijrah baru sampai 4 tahun di Madinah, diperintahkan puasa langsung oleh Allah. Kalau beliau hijrah umur 50 tahun beliau hijrah. Ketika sampai di Madinah usia 54 tahun. Kemudian beliau meninggal 63 tahun. Pertanyaannya, Nabi puasa berapa tahun seumur hidup? Ayo, berapa?
tahun Pak. Jadi Nabi puasa seumur hidup cuma 9 tahun. 63 diambil 54 berapa Pak? Lah itu bisa. Masuk nungguin hitung-hitung dulu. 9 tahun Bu Nabi puasa. 9 kali puasa, 9 kali lebaran, 9 kali tarawih, dijamin masuk surga. Masa Bapak dari kecil puasa nggak masuk surga? Ayo. Kita kan dari kecil puasa. Nabi kecil nggak puasa. Nabi puasa udah mau pensiun kalau orang kerja. Hampir 55 tahun. Cukup sepuh Nabi. Tapi Nabi puasa. Nah maka Al-Quran itulah yang menginformasikan soal turunnya Al-Quran dan turunnya perintah puasa. Di surat Al-Baqarah ayat 185 Allah tegas sekali berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi yang unzila fihil Qur'an, diturunkan di dalam bulan itu Al-Qur'an. Makanya tiap bulan Ramadan pasti umat Islam pada baca Qur'an. Apa Pak istilahnya Pak? Baca Quran di bulan Ramadan tadarusan. Tapi cara menerjemahkan tadarusan hati-hati. Tadarusan asal kata dari darrasa yudarrisu tadarusan, artinya belajar. Bukan sekedar membaca Bu, mempelajari, mencoba menerjemahkan, mencoba memahami ayat demi ayat, mengerti asbabun nuzulnya, di mana turunnya ayat itu, apakah di Mekah atau Madinah, itu tadarus. Kalau Ibu baca cepet-cepetan, bahasa Arabnya apa Bu? Ayo, ada yang khatam-khataman, mana dibagi Bu? Berapa kali khatam? 5. Wow, sebulan 5 kali khatam. Gimana bacanya itu? Apa Pak bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya gampang. Kalau belajar kan tadarusan. Kalau cepet-cepetan, tahnya buang aja. Deres-deresan. Nah, itu bahasa Arabnya itu. Deres-deresan, tadarusan. Jadi deres-deresan. Padahal Nabi nggak begitu. Jadi Nabi setiap bulan Ramadan itu malaikat Jibril turun dalam bentuk aslinya, pakai sok aslinya. Nabi diulang-ulang bacaannya. Kalau dalam bahasa pesantren namanya murojaah, mengulang-ulang bacaan sampai beliau ngerti benar apa yang dibaca. Tidak mungkin seorang Nabi tidak hafal Quran, karena Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 114 surat, Nabi pun 666 ayat, 30 juz, harus hafal. Nah kita bersyukur Bapak Ibu, di televisi baru saja diadakan acara Hafiz Quran. Yang baca siapa? Bocah Pak, anak kecil, umur 4 tahun, umur 5 tahun. Pak, saya nangis melihat anak kecil itu baca Quran hafal. Dia baca surat Al-Waqiah, Masya Allah. Kita yakin-yakin nggak hafal Al-Waqiah. Surat Al-Kafirun aja muter nggak balik-balik. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abadu, wala antum abiduna ma'wala. Terus nggak pulang-pulang. Kata makmumnya, lakum dinukum. Gitu. Lakum dinukum, ya katanya. Baru rukuk. Ini luar biasa, makanya kita cinta. Kalau ada anak kecil hafal Quran, saya nangis langsung lihat di TV, ya Allah. Ada yang perempuan tuh, ustadznya jurinya
asar dong imamin. Asal masuk maghrib bapaknya pergi, masuk isya bapaknya pergi, bininya nanya, bang, kok nggak mau ngimamin maghrib sama isya, kenapa? Ya ada dalam rahasia. Nggak tahu nggak bisa baca Quran. Nah makanya kita disuruh banyak baca Quran. Nih hadisnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, hadis Bukhari Muslim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajari orang lain. Makanya kalau kita pengen belajar Quran, pakai guru. Kalau kita belajar Quran nggak pakai guru, nanti belajar sama setan. Tajwidnya salah, dia merasa benar karena nggak pakai guru. Tapi kalau pakai guru, dia salah. Ngaku dia, karena guru yang ngerti. Nah itu. Bacalah olehmu Quran, kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran karena sesungguhnya Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat, sebagai penolong. Bu, Quran dibaca apa dipajang? Pak, Quran ditulis di kaligrafi, dipajang di ruang tamu apa dibaca? Baca, jangan dipajang. Kenapa kalau di ruang tamu rumah kita pasti ada tulisan ayat kursi? Itu maksudnya disuruh apa ini? Suruh baca, bukan dipajang. Memang ada hadisnya. Di kitab Ibnu Katsir jilid 1 ada 4 jilid. Kitab kuning tapi bukan terjemahan. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca surat Al-Baqarah wa hiya ayat al-kursi, fa inna syaitanu yajri min baiti. Siapa yang membaca surat Al-Baqarah yaitu ayat kursi di rumahnya, maka setan lari terbirit-birit. Jadi maksudnya ayat kursi dibaca atau dipajang? Pak, dibaca atau dipajang, Bu? Kok dipajang di rumah? Orang saya nanya, kok dipajang di rumah? Dipajang pakai kaligrafi cakep dari kuningan, dari kain, dari daun. Dibaca, Pak. Kalau kita nggak baca Quran, setan penuh di rumah kita. Kenapa? Karena setan takut bukan dengan tulisan, tapi dengan bacaan. Tuh, Pak. Termasuk Quran sebagai obat. Kenapa? Dibaca. Bukan tulisannya ditulis direndam di air. Habis direndam, diminum, malah tambah sakit. Kenapa? Kemasukan racun tinta Al-Quran. Nah, itulah Al-Quran. Nih yang kedua, keutamaan bulan Ramadan adalah faradallahu alaikum siyama. Allah wajibkan kepada kita puasa. Baru setelah Quran turun, salat diperintahkan di Mekah, zakat diperintahkan di Mekah, saum diperintahkan di Madinah. Di Madinah itulah perintah salat termasuk salat tarawih. Apa kata Allah surah Al-Baqarah 183? Anak kita semua hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata ahli tafsir, ya ayyuha ini panggilan kasih sayang. Panggilan senang buat orang beriman, bukan panggilan marah-marah. Hai sekalian orang beriman, kata Allah, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi Bapak Ibu yang sedang puasa, inti ajarannya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Sebab boleh jadi kita yang banyak mengaku beriman tapi tidak puasa, berarti tujuan takwanya tidak berhasil. Sekarang lagi tren nih, banyak orang sholat tidak puasa. Yang lebih parah lagi, sholat enggak, puasa enggak. Ada juga yang geledek Tuhan aja geledek. Puasa tapi tidak sholat. Ada. Yang lebih lucu lagi, sholat wajib enggak dikerjain, tarawih dikerjain. Iya banyak. Tahu orang sini sama enggak orang Ramadan? Orang Ramadan kayak gitu. Enggak sholat maghrib, enggak sholat isya, tapi ke masjid. Mau kemana ente? Mau sholat tarawih.
yang sunnah dikerjain, yang wajib enggak. Kata Nabi, tidak disebut amalan sunnah kalau belum melaksanakan amalan wajib. Yang lucu lagi, enggak sholat, enggak puasa, enggak tarawih, tapi lebaran nomor 1. Lucu lagi, takbiran lagi di masjid. Takbiran, masya Allah. Itulah orang yang bermain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, siapa yang puasa penuh iman dan penuh keikhlasan, keteguhan, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya. Yang ketiga, di bulan Ramadan ini yang saya mau bahas, bulan yang dibelenggu setan. Bu, bulan Ramadan setan diapain? Dibelenggu. Belenggu itu bahasa Indonesia ya. Bahasa kampungnya apa ya? Itu masih bahasa Indonesia. Dicancang. Nah, baru bahasa Depok tuh. Dicancang ya, benar. Dicancang. Pakai tali diikat. Kenapa setan merasa dibelenggu? Bukan setan yang diikat oleh Allah. Saking hebatnya orang puasa mengerjakan amaliyah Ramadan begitu penuh setiap hari sampai 1 bulan penuh, seakan-akan setan merasa terkungkung, susah menggoda manusia itu. Kenapa? Nih kita hitung dari mulai sahur, bangun sahur, setan mau goda nggak bisa. Kenapa? Kata Nabi, orang yang bangun sahur waktunya penuh berkah. Artinya kalau sudah berkah, setan aja nggak bisa ganggu. Makanya hadisnya begini bunyinya, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bangunlah kamu di waktu sahur karena waktu sahur penuh berkah. Di situ nggak ada kata makan, adanya bangun. Jadi orang bangun sahur nggak mesti makan, apalagi nggak punya makanan, nggak lebih parah lagi. Bangun ngomong Indomie habis, teri habis, nasi nggak ada, ya udah kata Ustaz berkah, ngomong nungguin subuh nih. Berkah itu. Maka itulah orang yang bangun di waktu sahur hendaknya disuruh banyak berdoa. Jadi kalau kita banyak doa sebelum subuh, sebelum azan subuh, insya Allah doa kita langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak berdoa Bapak, Ibu, sebelum azan subuh. Itu doa yang paling makbul di waktu sahur. Di surat Ali Imran Allah menyebut wal mustaghfirina bil ashar. Ada orang yang minta ampun di waktu sahur. Karena dia ngerti waktu sahur ini waktu yang sangat dekat jaraknya hamba kepada Allah. Masya Allah. Orang pada tidur, kita bangun berzikir. Apalagi di bulan Ramadan diisi dengan makan sahur. Makan kita bernilai ibadah, bernilai berkah. Makanya ukuran puasa Pak, bukan banyaknya makan, lezatnya makan kita di waktu sahur, bukan. Tetapi niat yang dalam ada di diri kita ini untuk mengerjakan perintah Allah. Kadang-kadang yang banyak makan di waktu sahur, malah siangnya nggak kuat puasa, bener Pak. Jam 12 udah nyender aja. Di masjid ini kan keramik nih, adem kan, nyender pipinya gitu. Di keramik ya nungguin ini maghrib. Nah itu kadang-kadang yang seperti itu. Tapi orang yang jarang sahur, mohon maaf, orang yang sahurnya sedikit karena niatnya mantap, kuat ketimbang orang yang makan sahurnya banyak. Ya pertama nggak ada lauknya juga sih, makanya dikit makannya. Nggak ada lauknya. Nah makanya setan itu nggak berani menggoda kita. Kemudian masuk waktu subuh, setan baru menggoda. Dia sholat subuh di masjid. Habis sholat subuh nih hari Ahad, pulang ke rumah mau digoda lagi sama setan, nggak jadi, malah ngaji di sini, ngaji duha di Al-Mujahidin. Setan nggak berani lagi. Pulang ke rumah mau digoda nggak bisa. Kenapa? Dia baca Quran di rumah. Dia tidur, mendingan tidur kalau kita ngandung. Masuk zuhur digoda lagi, nggak bisa digoda. Karena orang sedang puasa oleh Allah dipelihara dari godaan setan. Masuk waktu maghrib mulai digoda. Jadi maghrib itu mulai digoda. Bagaimana cara menggodanya? Kira-kira 5 menit mau buka, tuh mata ngeliatin cendol lagi di meja.
aja tuh cendol, ditempelin di pipinya. Lama-lama digeser ke bibirnya. Tuh setan tuh lagunya, digoda. Udah lu nggak usah makan, lu jilatin aja gelasnya nggak apa-apa, lu jilatin. Setan tuh. Nah, kadang-kadang berkelahi tuh di rumah, berkelahi tuh. Ini keluarga berkelahi. Bapak, suami, istri berantem. Gara-gara apa? Nonton TV sama anaknya. Nungguin buka, ini cari apa Pak? Yang azan duluan, bukan yang azan duluan mana? Berebut. Lakinya ngomong, Bu, RCTI Bu, belum azan Bang. Kata anaknya, Bu, SCTV belum azan. Yang dicari azan. Kenapa coba? Senang kalau ada suara azan. Nggak taunya di TV belum azan, di masjid udah azan, girang banget. Ternyata tuh masjid jamnya kecepatan. Senang. Besok mau aja dipanggil, jadi besok aja lagi, cepetin lagi dikit. Girang ya. Tuh setan tuh menggoda kita di saat-saat sedang berbuka. Kapan digodanya lagi? Ketika kita membaca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahabat damahu wa batala bil uruq wa thabatal ajru insya Allah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Minum, makan kurma sebagainya. Setan takut menggoda kita. Kemudian masuk maghrib. Sampai di waktu maghrib, setan gak jadi goda nih. Kenapa dia sholat maghrib? Selesai maghrib, setan balik lagi. Kita pulang ke rumah, mau masuk sholat isya, digoda lagi tuh oleh setan. Bagaimana cara godanya setan? Bapak ibu ketika mau taraweh digoda, dibikin hatinya gak ikhlas. Mau taraweh, sebelum taraweh nanya dulu ke takmir masjid, yang imam siapa itu? Ditanya yang imam siapa? Masjidnya ngasih tahu, ya imam sih. Ya lama, pulang dah pulang. Itu setan itu. Setan lagunya begitu. Kita digoda mau taraweh aja digoda, nanya imam dulu, masya Allah. Berarti sholat tarawehnya bukan karena Allah, tapi karena imam. Gak dapat pahala apa. Nah ini ayatnya nih. Ini ayatnya nih. Jangan ikuti siasat setan. Ini saya lagi bahas soal setan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, secara total, secara komplek, secara menyeluruh, jangan setengah-setengah. Kalau kita masuk Islam secara setengah-setengah, banyak aliran sesat. Ada orang yang benci sunnah Nabi, namanya ingkar sunnah. Ada yang hanya berpuasa tapi tidak sholat. Ada aliran yang nggak boleh sholat, sama sekali nggak sholat. Gurunya yang nyuruh, itu sesat. Kenapa? Kalau pengen kita kafah, kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikutin langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Makanya setan jangan ikutin. Ini lagi nih. Tuh. Apa kerjanya setan? Setan itu menyuruh perbuatan keji dan mungkar. Surat An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang yang beriman, jangan ikutin langkah setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah setan, maka sungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji, dosa besar, dan yang mungkar, dosa kecil. Setan begitu kerjanya. Kayak tadi tuh, mau taraweh, nanya imam dulu. Dan siapa nih imam? Dan si Anu. Wah, lama kasih tahu, suruh cepet-cepet dong. Iya. Nah, rupanya si imam yang cepet gak datang, diganti nama imam baru. Ibu udah gelisah ibu. Ya, imam baru ini kayaknya potongan lama nih, lemar itu. Potongan lama nih. Mau sholat aja ngeliatin imam dulu potongannya. Ini mah bisa jam 9 ini kelar ini. Sholat dan tarawih. Bener sih imamnya lemar-lemar. Si imam baca Allahu Akbar ya. Kita bukan Allahu Akbar malah ya. Allahu Akbarnya begitu, apalagi komat ini tambah
Ini lantang, ini mantep, apalagi suratnya ini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, ibu teriak. Amin. Si imam yang lemah ini baca lagi. Alif lam mim. Mana? Al-Baqarah sih alif lam mim. Lama ini mah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahu akbar. Teriak lagi alhamdulillah cepat. Alhamdulillah. Kirain gua sampai habis cuma 2 ayat doang. Alhamdulillah. Setan begitu. Diganggu sama setan. Tuh. Makanya jangan ikutin langkah setan. Setan gak suka dengan manusia yang lempeng-lempeng aja. Setan sukanya dengan manusia yang belok kanan, belok kiri. Nih hadisnya. Ini ayatnya juga jelas. Surat Al-A'raf ayat 16. Setan ketika diusir dari surga, dia minta izin kepada Allah supaya menggelincirkan manusia. Bunyi ayatnya, qala, berkata iblis, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka atau manusia dari jalan engkau yang lurus. Tuh, mau ngaji dibisikin, udah gak usah ngaji, ngapain ngaji, ini kan merem. Udah hujan, gelap, kagak berhenti-berhenti itu hujan dingin. Itu setan. Makanya setan itu mengganggu dengan 4 arah. Jadi Bapak Ibu, setan itu mengganggu 4 arah. Bagaimana ayatnya? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Akan kami ganggu, akan kami datangi mereka manusia dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Tuh. Jadi iblis itu mengganggu manusia dari arah depan, arah belakang, kanan, kiri. Tuh, Bu. Mau ngaji dicegah. Masa ngaji jalan terus, ganggu sebelah kanan dibelokin, belah kiri belokin, belakang mundur, nggak mau ngaji. Nah itu setan. Makanya setan itu membuat manusia tidak bersyukur kepada Allah. Jangan mau ditipu setan nih dalilnya. Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adam, hai manusia, la yaftinannakum syaitan. Jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapak atau nenek moyangmu dari surga, Adam dan Hawa. Artinya gini Pak, di surga saja manusia bisa digoda setan, apalagi di dunia. Di surga lupa itu, Adam dan Hawa ketemu di surga itu bisa digoda setan, apalagi ibu yang dikukusan. Ini belum masuk surga, gampang digoda setan. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi setan tidak dapat dilihat oleh mata manusia, tetapi setan bisa melihat manusia. Makanya saya nggak percaya kalau ada di handphone gambar setan, nggak percaya. Masa setan bisa difoto? Kuntilanak masa masuk handphone? Nggak mungkin. Ini dalilnya. Inilah rujukan setan nggak dapat dilihat ya ini. Jadi setan nggak bisa digambar. Setan nggak bisa dilukis kayak di TV itu. Acara apa sih itu? Sisi lain apa yang di Trans 7 Pak? Itu kan nggak benar juga itu. Setan digambar, dilukis. Ada yang matanya 2, matanya 1, rambutnya panjang, giginya 2 keluar gitu. Itu bohong. Nih, setan bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat setan. Dalilnya. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan itu pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Jadi temannya orang beriman itu adalah syaitan. Apa setan? Setan itu dibeset isinya ketan, bener loh. Setan loh, dibeset isinya ketan, lengket kan. Makanya kita jangan sampai digoda setan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Dialah yang
waswis artinya was-was. Pergi jangan, pergi jangan, puasa jangan, puasa jangan, itu was-was. Dari bangsa apa dia? Minal jinnati wan nas, bangsa jin dan manusia. Yang keempat, kenapa Ramadan disebut mulia? Karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, dan seterusnya. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam bulan itu? Malam bulan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung 83 tahun 1000 bulan itu. Jadi kalau Bapak Ibu masuk di bulan Ramadan, 10 malam terakhir beriktikaf, baca Quran, berzikir, bertakbir, bertasbih, memuji Allah, bertakbir dan sebagainya, insya Allah akan dapat Lailatul Qadar. Syaratnya iktikaf dan puasa serta mengamalkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Ini hadis ini. Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya darinya, maka akan diampuni segala dosa-dosa yang telah dikerjakan. Dan barang siapa yang mengerjakan Lailatul Qadar karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya darinya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah dikerjakan. Hadis ini dikeluarkan oleh Sulaiman bin Katsir dari As-Sufri. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah membiasakan menunggu malam Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir. Menurut riwayat, Rasulullah itu tarawih jarang ke masjid. Malam pertama tarawih, malam kedua tarawih, malam ketiga tarawih, keempat dan terakhir sampai 20 enggak tarawih. Sahabat bingung, ini Nabi kenapa enggak masuk masjid tarawih? Diparani ke rumahnya, karena rumahnya sampai masjid. Kalau yang pernah umroh, pernah haji, Bapak Ibu akan melihat ini Masjid Nabawi, di sebelah kanan ini mimbar Rasulullah. Ya paling berapa meter? 40-50 meter lah. Di sebelah kanan itu rumah Rasulullah, rumahnya Nabi. Diparani nama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak tarawih lagi ke masjid? Kata Nabi, kalau aku terus masuk masjid untuk tarawih, nanti kamu menganggap tarawih hukumnya menjadi wajib, padahal sunnah. Jadi tarawih boleh di masjid, boleh di rumah, boleh. Nah ini yang kadang-kadang diperdebatkan. Kalau nanti di masjid di rumah semua, tak masjid sepi. Memang hadisnya begitu. Jadi Nabi itu meramaikan tarawih bukan malam pertama, tapi malam terakhir. Malam terakhir Nabi nggak pulang-pulang, iktikaf 10 malam di situ. Itu mencontohkan bahwa umat Islam sebagai umat Nabi Muhammad mestinya meramaikan malam Ramadan itu justru penuhnya terakhir. Kita terbalik. Malam pertama membludak sampai gelar karpet di aspal, malam ke-7 digulung lagi karpetnya, habis. Malam terakhir sepi, tinggal imam, muadzin, Bilal bertiga. Yang satu nyetel radio mic, tes berdua-duaan. Yang satu ngapalin ayat buat imam, yang satu buat Bilal, bertiga. Kemana jamaahnya? Pada pulang kampung. Padahal disuruh meramaikannya di malam terakhir. Ini hadisnya. Lailatul Qadar di malam akhir Ramadan tuh hadisnya tuh. Apa kata Nabi? Aku memandang bahwa mimpi kalian tentang Lailatul Qadar tepat terjadi pada 7 malam terakhir. Maka siapa yang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan mencarinya, lakukanlah pada malam 7 malam terakhir. Jadi 7 malam terakhir, Bu. Bagaimana ngitungnya, Tat? Hitungannya dah dari 21 aja dah. 21, 23, 25, 27, 29. Kalau saya ngitungnya nggak mesti ganjil. Pokoknya malam 7 terakhir aja.
Hitungnya ada 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, pas tuh 7 malam terakhir. Kalau Muhammadiyah hitungnya enak, kenapa? Puasanya 30 hari. Yang repot pemerintahnya. Mau lebaran aja belum kelihatan bulannya. Mau lebaran. Ya, padahal yang tahu datang bulan siapa? Bu, yang tahu datang bulan siapa? Lah ibu-ibu ngapain sih puyeng-puyeng? Ya ngapain puyeng-puyeng bulan diintip, udah tahu nggak kelihatan. Diintip. Ya karena suka gedap itu acara-acara begitu tuh. Sidang isbat. Oh, ilaha illallah, bahasanya tinggi banget. Sidang isbat. Isbat itu kan bahasa Arab, artinya penetapan hilal dan ru'yah. Udah tahu nggak kelihatan, ngapain ngumpul dilihat? Lucu nggak Pak? Sama aja, kata Allah, setan itu ada tapi tidak kelihatan. Dilihat itu setan, kelihatan nggak? Itu udah tahu setan nggak kelihatan, dilihat itu setan, nggak bakal kelihatan. Makanya yang tahu datang bulan ibu-ibu tuh lebih tahu. Ngerti ibu datang bulan? Bapak-bapak makanya ngerti datang bulan. Orang nggak pernah head, iya nggak pernah men. Nah, makanya Muhammadiyah langsung mastiin 1 Ramadan 8 Juli 1 Ramadan 9 Juli, 1 Syawal 8 Agustus kan selesai. Udah nggak pusing-pusing, udah nggak pusing-pusing. Tanggal 7-nya ke pasar, ngapain bu? Beli ketupat. Orang besok udah tahu bakal lebaran. Coba kalau pemerintah mau beli ketupat ragu-ragu, nih kapan lebaran, kagak jadi. Mau zakat juga ragu-ragu. Itu beras dikumpulin, kagak dikasih-kasih. Kenapa? Belum 1 Syawal. Nah, bingung. Saya pernah dulu tahun 87 apa ya? Masih ikut Asyafiyah tuh. Masih ingat gak Pak? Dulu tengah malam buta suruh zakat fitrah. Tengah malam buta ke Syafi'i pidato, jamaah sekalian besok 1 Syawal, ayo zakatnya keluarin. Tengah malam buta. Orang miskin udah pada pergi. Nggak ada orang miskin, bingung ngasihnya. Saya masih ingat gak mau Babe, sono cari orang miskin. Emang kenapa Be? Besok 1 Syawal tuh dengerin radio Asyafiyah. Wah, dulu masih ada Asyafiyah dulu. Sekarang anakku udah gak Asyafiyah, sekarang Muhammadiyah. Sekarang dulu kan begitu. Nah kita enak, tanggal 8 Agustus udah 1 Syawal, malamnya nih beras mesti habis. Besok udah nyiapin tuh segala tenda, segala karpet buat apa? Sholat Idul Fitri. Tuh enaknya di situ. Makanya kita bersyukur kepada Allah menggunakan hisab supaya jelas hitungan-hitungannya. Semoga Allah pertemukan kita dalam keadaan istiqomah. Semoga Allah melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Semoga Allah menjadikan kita senantiasa menegakkan amal yang Allah dan penuh khidmat. Semoga Allah menjadikan kita kuat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah menjadikan kita kuat bangun malam sahur. Semoga Allah menjadikan kita kuat tarawih secara berjamaah. Dan semoga Allah menjadikan kita kuat menegakkan dinul Islam. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kuliah singkat duha pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.